yang tadi saya coba-coba ternyata luar biasa. Ya, jangan dilihat dari segi negatifnya gitu loh, ya Ra. Padahal yo. Nah, ono kan iras-irus ya kan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bro di channel YouTube saya Mursid Utrit, channel Cah Kono Omae Neng Kene. Jadi pada konten kali ini bro, saya mau mencoba atau jajal podcast. Ini gitu. Jajal podcast atau mencoba podcast. Nah, dari malam ini pertama saya podcast atau ngobrol lah jagung santai karo teman-teman, kedatangan tamu dari Jawa Tengah langsung bro, orang perantauan dari Jawa Tengah. Nanti kita akan ngobrol, ada beberapa pertanyaan tentang seputar uh, seputar ini apa, hidup di perantauan gitu. Jadi gimana keseruannya nanti, langsung aja ya bro ya, nggak usah lama-lama, kita langsung panggilkan saja dua orang rekan saya yang dari Jawa Tengah ke sini untuk menghadiri jajal podcast saya. Langsung kita panggilkan saja, ini dia Bapak Sony Kopet dan Bapak Somo. Lebu. Nah, ini nyantai aja bro, nih sambil ngopi, ya kan? Sambil ngerokok. Ngopi sih lah. Ini kopimu pesenanmu mau gitu kan tuh. Biarnya Mas Uci. Ini dan Pak Somo. Mas Somo, Pak Somo nih. Ngopi sih, guys. Ngopi dulu biar ini pertama kali saya menjadi host host acara jajal podcast bro. Kopi kapan? Sambil kita ngobrol nyantai lur ya. Ya, sambil ada beberapa pertanyaan atau pertanyaan yang mungkin bisa dijawab, dan untuk pengalaman-pengalaman buat rekan-rekan atau adik-adik yang baru merantau mungkin. Yang pertama kita mau bertanya kepada Bapak Sony Kopet. apa itu? Katanya Ya. Pak Sony, denger nih dulu pas merantau gitu. Katanya itu pernah apa ya? Bapak pernah apa? Gila dengan permainan slot gitu. Wah, itu gimana? Mungkin di perantauan itu dengan kebebasan, itu dengan bebas untuk bermain judi online slot gitu Pak. Itu gimana Bu? menurut saya sendiri itu piye ya? Nek judi online itu slot ya. Mau dimanapun tempat itu bisa, yang penting ada saldo utama itu. Cuma ingat ada pepatah. Jadi kalau orang pemain judi online atau slot itu ya, ini saya juga ngalamin sendiri. Harapan kaya itu ada, miskin udah pasti. Rungkat. Ojo. Jadi pernah. Ojo pokoknya ojo. Suram. Jadi walaupun kita merantau jauh dari orang tua atau dari keluarga yang di kampung, kita biasakanlah bergaul dengan yang baik-baik, dengan orang-orang yang baik, di lingkungan yang baik. Ya, tapi pernah. Kalau bergaul itu sebenarnya siapa? Tergantung diri kita bawanya gimana ya. Maksudnya dalam artian kita mau bergaul model sama orang-orang yang model hitam, yang putih, yang coklat, yang hijau. Kalau jiwanya kita biru ya tetap biru, gitu aja. Jangan terpengaruh ke warna yang lain. Ya, gitu. Ngomong-ngomong, saya kan nggak ngeliatin situ, nggak apa-apa ngeliatin sana juga ada kamera. Nah, awak dewe ini matanya sok kanan sok kiri ya. Awak dewe seperti spion loh. Ingat, kalau driver itu kan, kebetulan saya driver ya. Oh iya. Kebetulan nih Pak Sony ini pekerjaannya driver bro. Driver. PSI. Siapa ngerti ketemu di jalan, monggo di arwaro, tapi ngopi. Gak apa-apa gim lebu. Gak masalah. Gitu, ACC namanya sama saya.
PSTI Jakabaring. Ya. Kepanjangannya apa itu, Mas? Persatuan Supir Truk Indonesia Jakabalarang. Jakabalarang itu artinya apa itu? Jakabalarang ini apa ya? Bahasa dari daerah, suatu daerah. Kalau nggak salah daerah Indramayu atau Cirebon. Nah, bahasa Reyang. Kalau dulur-dulur, teman-teman, mas-mas yang orang Reyang pasti tahu mungkin. Orang Reyang itu ya orang Cirebon, orang Indramayu pasti tahu bahasa Reyang. Jaka itu mungkin pemuda. Terus Jaka bare itu bala itu teman kita, saudara. Reyang itu kita Berkumpul. rame, kumpul Bareng. satu. Jadi pemuda yang yang bisa ngerangkul nyari sedulur kayak kita kan di jalan perbanyaklah saudara. Kan kita nggak tahu di jalanan kita, namanya di jalan nggak mungkin kita mau hidup sendiri. Ya, Gitu, jadi intinya ya itu simbol apa slogan PSTI Jakabari itu lur. Gitu. Seduluran saklawase. Seduluran saklawase. Jadi begitu lur, kita di mana aja tinggal kita membawa diri kita, walaupun kita mau merantau ke Jakarta, mau merantau ke luar negeri, ke mana aja, kalau kita bisa membawa diri dengan baik, pasti Kalau akan baik juga ke kita. kata orang modern kan, di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Nah, kata-katanya mulai mutu di kopetannya. Ono kene tah. Satu Kakek pertanyaan ono lagi kok. sebelum kita beralih ke Pak Somo. Pak Somo. Sampean kan sopir nih di jalan segala macam. Ada masalah apa mungkin yang membuat sampean itu menjadi ini? Oh, pasti banyak permasalahan ya. Atau paham mungkin dari salary, upah, atau mungkin dari permasalahan di jalan segala macam itu yang membuat sampean itu apa jadi ibaratnya dia apa ya? Jadi kesel atau jadi bukan jadi kesel atau anyel lah gitu loh. Yang paling nyebelin itu apa masalahnya tuh di jalan gitu? Kalau di jalan sih sebenarnya kayak kami ya, saya mewakili supir-supir atau driver-driver di Indonesia itu, intinya janganlah dipandang sebelah mata. Apa itu maksudnya? Ya gini, kadang kan ada orang beranggapan, wah supir di jalan sukanya mampir dan lain sebagainya kan. Ya jangan dilihat dari segi negatifnya gitu loh ya lah. Padahal yo. Nah, ono kan iras-irus ya kan. Sono sini. Nah, ngene lho, maksudnya perekonomian Indonesia ini tanpa driver, tanpa supir ya ora bakal berjalan. Arep muni apa wis gak iso. Logistiknya ya. Iya. Nggak ada namanya barang itu pindah dari daerah Bekasi sini yang mungkin notabene industri, kawasan industri, barang itu bisa unjuk nyampe ke Surabaya sendiri nggak mungkin. Pasti ada perpindahan barang yang menggunakan ya mungkin kendaraan. Ya itu tadi yang masalah atau suatu masalah yang membuat yang bikin jengkelin, maksudnya apakah dari salary atau ada pengalaman apa gitu yang mungkin nggak dibayar atau gimana kayak gitu. Ya ada aja sih, namanya kita di jalan itu rupa-rupa warnanya lah, macam-macam kita bikin emosi. Contohnya. Contoh mau ya mungkin kita diburu-buru sama yang punya muatan atau apa, padahal keadaan jalanan masih macet atau apa namanya jalanan kalau musim hujan kan tahu sendiri. Berarti yang paling itu diburu-buru itu ya paling. Nah, maksud saya kan ya mungkin pengertian lah, saling ngertiin. Kita juga pengen supir itu pengen barang itu sampai tujuan itu apa sampai tepat waktu lah, tepat waktu, aman, nggak ada yang rusak. Toh juga nanti yang rusak kalau misalnya ada barang rusak ya supir-supir juga rugi-rugi lagi ya. Iya, ya. Apa pengalaman ngopi? Wah, ngopi deh dot mahal. Ini saya mau nanya. Ya kan, supir itu kan pasti boleh nanya, boleh. Ya, boleh kan nanya? Boleh. Tenang aja, ini narasumbernya gratis. Supir itu kan pasti banyak lika-liku, banyak kejadian di jalan kan. Risiko di jalan juga banyak, bahkan istilahnya dari faktor kecelakaan, faktor isinya kan di jalan, terus istilahnya musibah kayak
pencurian kayak gitu. Hmm. Punya pengalaman sendiri nggak Pak Sony waktu itu? Pasti. Pencurian pernah saya di suatu daerah di daerah Jawa Tengah sana lah, sebelum Semarang. Waktu mau apa itu? Iku kalau nggak salah dulu itu celana celana panjang mau dibuat ekspor ke Korea kalau nggak salah. Hmm. Di daerah mana? Dari mana? Disebutin daerah nggak apa-apa emang. Rest apa-apa. area. Ya. Gak apa-apa. Ya di daerah Weleri lah, Oh. Weleri, Dan lingkar Weleri sekitarnya. dan Oh. sekitarnya. Pernah cerita singkatnya itu intinya saya pas kejadian kurang lebih sekitar jam 3 nyampenya jam 5 pagi itu saya ya mungkin lelah karena saya manusia biasa ya kan. Lelah istirahat kok nggak tahu pagi-pagi jam setengah 7 itu saya bangun ngecek unit segelnya udah rusak, segelnya udah nggak ada, Oh. langsung males artinya males bro. Udah pasti ini udah Karena lenyap. segelnya udah kebuka. Lenyap lah udah ini. Giliran saya Pikiran. buka aktualnya ternyata benar susunan barang itu udah berubah. Dan yang mungkin tak hitung ya emang hilang. Hilangnya sebenarnya nggak banyak, cuma sekitar 17 koli atau 17 kardus. Hmm. Cuma nominalnya bro lumayan, 300 juta lebih. Ekspor bro. Itulah Itulah resiko suka, semua. suka dukanya jadi driver ngono. Semua pasti ada risikonya. Ya. Jadi kalau saya kadang kalau masalah ngantuk dan lain sebagainya ya, mungkin gini kata-kata dari saya. Sampean-sampean yang bekerja di daerah, di perusahaan atau di kantoran ataupun ikut orang dan lain sebagainya ya. Mungkin kalau merasa ngantuk, apa ketiduran gitu paling dimarahin. SP1, mentok SP3 lah kami orang supir kerja ngantuk tiduran ya yang SP malaikat mati. Kecelakaan Nah maksudnya. itu Maksudnya kecelakaan. ngerinya gitu. Maksud saya kan kalau ibarat kita driver itu nyawanya cuma dibatasi dengan selai kaca. Makanya tolong dihargailah. Ngono ae wis. Kita hargain lho. Piro? Oh, ra iso nyebut. Sekarang pindah ke Pak Somo. Monggo. Ada pertanyaan unek-unek lama nih, unek-unek nih. Ini kan denger-denger selama merantau itu denger-denger itu jadi orang sukses, ya kan? Amin. Amin. Allahumma Pak Somo amin. ini bukan mantan nih, gimana ya bahasanya ya? Pernah menjajah. pernah jadi orang sukses dan ekonominya inilah gitu, lumayan. Nah, kok tiba-tiba ibaratnya tiba-tiba itu slep gitu. Itu tuh di dunia apa yang bikin bikin semuanya itu menjadi ibaratnya nggak terkendali atau menjadi nyungsep kayak gitu. Oke. Sampai Terima kamarnya kasih. sono. Sampai kameranya sono nggak apa-apa. Ya pada dasarnya gini, orang hidup itu sebenarnya semua itu sukses, gitu. Nggak ada yang nggak sukses orang hidup itu. Cuman kadang orang itu kan berpola pikirnya itu gini, semua itu tertakar dengan apa yang kita miliki, materi itu pertama itu. Makanya kita harus balik lagi, kita itu mau lahir di dunia ini pun istilahnya itu jadi orang nomor 1 sebenarnya tanpa kita sadari tuh. Makanya intinya kita tetap harus bersyukur di situ. Jadi maksudnya itu poinnya. Nah, intinya ini pembuka nih, ya kan. Nah, kalau untuk urusan sukses bangga itu kan namanya itu kan resiko usaha, ya kan. Kalau enggak itu maksudnya dulu tuh pernah di bidang apa gitu? Iya, ini dari baru mau saya ceritain. Kalau untuk pengalaman saya itu udah kenyang lah. Manusia 3 zaman. Itu udah ada yang milikin. Beliau lah ya. Jadi untuk pengalaman ya alhamdulillah saya udah mengenyam di dunia perotomotifan, ya kan. Itu saya dari nol, mulai dari ngenekin mekanik sampai saya ditunjuk. Otomotif itu berarti gimana tuh? Spare part, perbengkelan. Oh, motor. Sepeda Nah, motor waktu ya. itu di salah satu perusahaan sepeda motor ya
di Jawa Barat ini. Kebetulan perusahaan itu perusahaan yang megang pendistributian sepeda motor Honda. Nah, saya di situ. Iya, Karena iya. emang saya dulu kan basicnya otomotif. Nah, akhirnya saya terjun ke situ. Kira-kira 15 tahun saya di situ. Tapi tetap di dalam 15 tahun itu saya selalu punya target. Ya kan? Target saya itu apa? Kalau saya nggak ada peningkatan di situ, misal satu contoh lah, kita nggak ada dari kenek misalkan. Ya kan, kita punya target 6 bulan harus jadi mekanik, kalau enggak ya keluar. Tapi alhamdulillah naik dari mekanik jadi kepala mekanik itu dalam jangka waktu 2 tahun saya jadi kepala mekanik. Naik, dikasih istilahnya tantangan dari perusahaan kan, tanggung jawab yang lebih, karena dulu saya kan orangnya bosan. Nah, kalau itu mulu yang saya kerjain, Monoton loh ya. monoton tuh nggak mau saya. Akhirnya setelah jadi mekanik 2 tahun saya ditunjuk suruh megang cabang di Purwakarta. Ya. Di sana saya dikasih tantangan, kamu pokoknya ini bengkel harus rame dalam waktu 1 tahun. Alhamdulillah 1 tahun rame. Target lah berarti. Target. Ya. Di situ saya jadi service advisor di situ. Jadi udah ngebawain kepala mekanik sama orang frontline lah di situ. Nah, di situ tahun 2006 sampai 2009 saya 3 tahun di sana kan. Udah mulai unit udah banyak lah, tiap bulan itu udah bisa 1000-an lebih. Nah, di situ saya terjadi anti klimaks dalam waktu 3 tahun itu, bosen. Saya bahkan udah ngajuin resign ke bos saya mau balik ke Bekasi. Ternyata sama dia malah dikasih tantangan baru lagi. Saya disuruh balik ke Bekasi, ya kan, tapi harus megang 5 cabang. Oh Nah, ya. gitu. Nah, Makin disitulah, berat berarti ya bro. disitulah saya karir saya mentok di situ. Jadi kepala bengkel. Jadi ya manajemen bengkel gitu kan. Nah, Akhirnya langsung akhirnya. dari situ ya kan, karena saya aktivitas tiap hari itu ya kan, namanya kita megang 5 cabang. Hari ini ke sono, itu kan jadi rutinitas kita itu, kayak orang itu cuman hidupnya di jalan. Nah, karena kebosanan di jalan itu akhirnya saya cari aktivitas yang lain. Saya mencoba ke dunia properti waktu itu, ya kan. Ternyata Jadi dunia perbengkelan oh iya. Sebenarnya nggak meleho. Sebenarnya nggak melehoy, cuman karena faktor bosan aja saya. Iseng-iseng berhadiah lah. Oh, pernah di properti juga, yang saya juga pernah dengar itu properti ya, kayak rumahan, tanah, jual beli tanah. Itu kebetulan kayak kemarin itu kan mainnya kan rumah subsidi. Ya. Nah, di situ tahun 2016 lah itu waktu itu. 2016. Saya coba di dunia properti, alhamdulillah saya terjun itu dalam waktu sebulan itu saya dapat target. over target. Itu dari yang tadinya saya coba-coba ternyata luar biasa. Dan setelah itu singkat cerita, disitulah lagi waktu dunia properti lagi naik-naiknya tuh sampai 2018 kehantemlah COVID. Oh ya, COVID itu 2019, 2020, 2021 ya. Nah, di situ Ya. saya jatuh lah di situ. Ya semuanya bro. Ya intinya Adanya satu, COVID. ya kan, untuk meneguhkan hati, ya kan, untuk istilahnya menghargai diri kita harus tetap bersyukur. Apapun yang terjadi yang kita lakukan itu tanpa sepengetahuan kita, intinya kita harus jalanin aja. Berarti kita wayang loh ya. Iya, Berarti bersyukur, ikhlas ya. ikhlas intinya. Betul itu bro. Perkara kita ada yang mau jatuhin, perkara kita ada yang mau ini, intinya kita niatnya baik aja. Tapi yang pertama bengkel itu ada yang jatuhin nggak? Nggak Enggak. ada. Itu pure karena Kebosanan. terus Jenuh, ingin mencoba, gitu. jenuh mencoba hal baru. Terus yang di properti itu ada yang ini nggak jegal? Kalau untuk masalah
apa ya, kendala kayak gitu udah pasti ada. Pasti ada Namanya ya. di dunia Persaingan. ya itu pekerjaan itu kan persaingan banyak. Mau di kantor ya kan, Di mau lapangan. kita di lapangan ya kan, sama OB ya kan, banyak lah istilahnya yang orang pasang muka gitu kan. Berarti intinya gini bro, kerja itu kalau dari rumah bawalah muka. Jadi Bener. tempat kerja jangan dari muka. Nah itu aja berarti. Iya, Ini iya. kata-kata coba gawe hati, Iya. ngono gawe hati. Ojo laleh iku. Oh ya iki podcast iki ngobrol santai lho. ngobrol santai. Rasa tegang Pengalaman waktu kita di perantauan awal-awal gitu. perantau. Awal perantau. Saya dulu pertama merantau di Cikarang itu, di Bekasi itu dulu malah bukan driver, malah pertama merantau di Cikarang ya. Dulu operator saya PT di PT Makoto Jayabadi, bergerak di stamping sama welding. Kebetulan saya dulu megang stamping saya, mesin press. Jadi emang saya dulu awal merantau di Cikarang bukan driver. Tapi sampai sekarang kan itu juga mesin press juga sampai sekarang. Press apa? Press body. Waduh. Nah, iku ya sisi lain lah. Iku rahasia dapur, bro. Jenenge kopi-kopi sing regane 10.000 ngono ya eneng. Oke lor, iki karena masih banyak pertanyaan juga. Kita nunggu iklan juga nih, iklan banyak yang ngantri. Aku mau nggawa oleh-oleh mondi, jare arep mbok pangan. Oh iya, Bapak ini juga usaha. Apa namanya usahanya? Hah? Sekarang ada usaha juga nih, walaupun di Bapak. perantauan. Mie jagoan. Oh, meja. Mie jagoan, ada usaha juga bro. Yang kita doakan semoga Bapak Somo ini Amin. bisa lancar usahanya, terus bisa berkembang gitu. Amin. Ya, intinya mah Ada pertanyaan dari kalian ya kan, mungkin ini kan udah bersahabat lama ini. Ada pertanyaan mungkin atau gimana, apa unek-unek apa dendam pribadi juga. Nah, aku unek-unek bro, caranya golek utangan piye? Kok aku diajari kayak pembukuan. kan kemarin udah tak kasih tahu. Kok jalur itu ora gelem e. Oh, Iya. Ya karena itu faktor kejenuhan son ngurusin kayak gitu. nah iku ah. Makanya bro, Les. Ini yang kemarin boleh disinggung nggak nih? Apa itu? Yang masalah dunia per Apa? Ya, Iklan. Oh, dikip dulu ya kita. rasa Next- lah next next time aja ya, kita Insya next time Allah aja. besok. Banyak bro sebenarnya tuh kisah-kisah ataupun pengalaman perantauan itu dari susah, seneng, pahit, sedih itu banyak sekali bro. Yaitu tadi pesennya kita harus pinter-pinter membawa diri itu Semangat. dan semangat, dan jangan lupa beribadah, berdoa sembari ikhtiar gitu, wajib begitu. Jolali sodako. Jangan lupa berbagi gitu. Dari orang-orang berbagi itu indah. Berbagi itu Ini aja berbagi bojo. ora sliding gue. Aduh. Ini ada pertanyaan apa lagi? Mungkin udah durasinya mungkin udah cukup, Bro. Udah 20 menitan ada ya kali ya? 20 menitan ada. Kita lanjut ngopi dan ini mau saya tutup aja, closing. Dan ini nggak ada Apa? belum, karena ini baru pertama saya jajal podcast, mencoba podcast. Jadi masih kayaknya tuh masih narasumbernya kita itu talentnya itu masih agak kopet-kopetan, terus masih kaku, belum los, belum ada, belum inilah, mungkin karena baru pertama. Nanti kalau udah sekali dua kali, ntar kalau viewernya nyampe ribuan, saya lanjut gitu. Tapi kalau enggak yo saya lanjut. sekian. Oh, lanjut deh. Heeh. Jadi mau usaha. Pokoknya tetap semangat. Podcast baru pertama ya. Viewernya. Kan Oke. saya bilang tadi, intinya kita harus bersyukur. Mm-mm. Tetap kita harus menapakin. Masa kita mau lompat gitu loh. Harus ditapakin satu persatu. Satu step. Ya, satu step. Step by step kita Nah, jalani sebaik-baiknya. lebih baik kita melangkah daripada kita menunggu. Ya. Jadi kita mau langkah berikutnya, kita ada rencana itu udah bertiga, kita
kumpul di sini beberapa hari ini kita udah mau merencanakannya apa bro? Cari utangan. Oke Lur, terima kasih. Mungkin cukup sekian jajal podcast saya. Semoga bisa rame penontonnya dan tolong durasinya diperbaiki ya Lur ya nontonnya. Mungkin cukup sekian. Saya Mursid Utrid dan Pak Sony Kopet dan Pak Somo mohon undur diri Lur ya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah.